Hai guys, bom nuklir SAR Bomba saat ini menjadi senjata nuklir terbesar yang pernah diluncurkan dalam sejarah umat manusia. Bom yang juga disebut sebagai Big Event ini sebetulnya memiliki kekuatan sebesar 100 megaton. Namun ketika diuji coba di Pulau Novaya Zemlya di Samudra Arktik pada 30 Oktober 1961, kekuatannya dimodifikasi hanya menjadi 50 megaton saja karena dinilai terlalu berbahaya untuk situasi uji coba. Padahal, separuh dari 100 megaton ini saja diperkirakan sudah setara 3.800 kali kekuatan bom Hiroshima yang dijatuhkan Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Pencipta senjata tersebut adalah sekelompok fisikawan Soviet, di mana salah satu yang paling utama adalah Andrei Sakharov. Situasi perang dingin yang intens antara Uni Soviet dan Amerika Serikat saat itu menjadikan alasan mereka akhirnya menciptakan bom 3 tahap ini. SAR Bomba memiliki makna harfiah Raja Bom. Sewaktu uji coba, bom nuklir SAR Bomba dapat meledak sejauh 4 km di atas permukaan tanah dan menghasilkan awan menyerupai jamur dengan tinggi lebih dari 60 km. Kilatan ledakannya terlihat sekitar 1000 km jauhnya. Dari ledakan ini juga mencengangkan, buktinya sebuah desa tak berpenghuni bernama Severny yang jauhnya 55 km dari titik nol menjadi rata karena uji coba tersebut. Bangunan-bangunan yang jaraknya 160 km dari lokasi dilaporkan hancur. Hawa panas dari ledakan itu juga diperkirakan mampu menyebabkan luka bakar terhadap objek berjarak 100 km. Pun begitu, SAR Bomba tidak pernah diproyeksikan untuk digunakan. Bom ini tidak bisa dipakai oleh rudal balistik. Senjata itu perlu dibawa dengan pesawat konvensional tetapi mudah dicegat sebelum mencapai lokasi sasaran. Oleh sebab itu, senjata tersebut diperuntukkan sebagai senjata propaganda. Setelah uji coba ledakan, salah satu pencipta bom nuklir SAR Bomba, Sakharov, semakin terlibat dengan usaha pembatasan uji coba nuklir di bawah tanah. Kebijakan itu juga ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet pada 1963. Negara-negara lain pun ikut serta kemudian. SAR Bomba kembali menjadi pembicaraan publik setelah serangan militer yang digencarkan Rusia ke Ukraina. Isu nuklir kembali mengemuka lantaran hingga saat ini kedua negara belum ada tanda-tanda perdamaian. Bomba yang juga dikenal dengan nama RDS-220 adalah bom termonuklir milik Soviet yang diledakkan pada uji coba di Pulau Novaya Zemlya, Samudra Arktik pada 30 Oktober 1961 silam. SAR Bomba yang dalam bahasa Rusia berarti Raja Bom, ini merupakan senjata nuklir terbesar yang pernah diluncurkan dan menghasilkan ledakan buatan manusia paling kuat yang pernah tercatat. Fisikawan pembuat SAR Bomba dilansir oleh Ensiklopedia Britannica. SAR Bomba dibuat tahun 1961 oleh sekelompok fisikawan Soviet, salah satunya Andrei Sakharov. Di masa itu, perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat semakin tegang. Dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan Soviet, bom 3 tahap itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatannya 1/10 bom nuklir Nagasaki, SAR Bomba memiliki kapasitas 100 megaton, namun dampak yang dihasilkan dari ledakan semacam itu dianggap terlalu berbahaya untuk situasi pengujian. Selain itu, proses fusi perangkat Soviet telah diubah yang secara dramatis mengurangi dampaknya. SAR Bomba memiliki berat 27 ton yang dengan panjang sekitar 8 meter dan berdiameter sekitar 2 meter. Kekuatan SAR Bomba, sebuah pesawat pengebom Tu-97V, dimodifikasi untuk membawa SAR Bomba. Boman tersebut dilengkapi dengan parasut khusus yang akan memperlambat jatuhnya, memungkinkan pesawat untuk terbang dengan jarak yang aman dari ledakan. Pesawat yang dipiloti oleh Andrei Durnovstev itu lepas landas dari Semenanjung Kola pada 30 Oktober 1961. Tersebut bergabung dengan pesawat pengamat. Sekitar pukul 11.32 waktu Moskow, SAR Bomba dijatuhkan di atas lokasi uji coba, yakni Teluk Mitsyushika di pulau tak berpenghuni Novaya Zemlya. SAR Bomba kemudian meledak sekitar 4 km di atas tanah, menghasilkan awan jamur setinggi lebih dari 60 km dan kilatan ledakan terlihat sekitar 1000 km jauhnya. Kerusakan yang dihasilkan sangatlah besar. Severny, sebuah desa tak berpenghuni yang berjarak 55 km dari Ground Zero, rata dengan tanah dan bangunan di area lebih dari 160 km dilaporkan rusak. Selain itu, diperkirakan panas dari ledakan SAR Bomba dapat menyebabkan luka bakar tingkat 3 hingga jarak 100 km.
Meski uji cobanya terbilang sukses, SAR bomba tidak pernah dipertimbangkan untuk digunakan. Mengingat ukurannya yang besar, perangkat itu tidak dapat digunakan oleh rudal balistik. Sebaliknya, bom harus diangkut dengan pesawat konvensional yang dapat dengan mudah dicegat sebelum mencapai sasaran. Setelah ledakan uji coba tahun 1961, Sakharov terlibat dalam upaya untuk membatasi uji coba nuklir di bawah tanah. Larangan semacam itu disepakati oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet pada 1963, serta banyak negara lain yang kemudian bergabung dengan kesepakatan itu. Hitung sampai tahun 2020, ada 13.400 senjata nuklir di seluruh dunia. Kebanyakan senjata nuklir dimiliki oleh Rusia dan Amerika Serikat. Perangkat berbentuk silindris dengan panjang 8 meter dan berat 27 ton itu memiliki nama resmi ISIL 602 atau Item 602. Namun senjata ini lebih dikenal dengan nama SAR bomba atau The Emperor of Bomb atau Kaisar Bom. Julukan itu tidak berlebihan mengingat daya ledaknya yang diperkirakan mencapai 57 megaton. Sekitar 3.800 lebih kuat jika dibandingkan dengan bom atom dengan daya ledak 15 kiloton yang meluluh lantakan Hiroshima pada tahun 1945. Bomba sangat berbahaya dan oleh karena itu ia dijatuhkan dengan parasut. Hal tersebut dilakukan untuk memperlambat waktu jatuh dan memberikan kesempatan kru pesawat untuk segera terbang menjauh diri. Bom meledak pada ketinggian 13.000 kaki atau 4 km di atas target. Ledakan yang dihasilkan begitu kuat hingga menghancurkan segala yang dilalui dalam radius 35 km. Awan jamur hasil ledakan menjulang tinggi hampir menyentuh 200.000 kaki atau 60 km. Tidak sampai di situ saja, rumah-rumah kayu hancur dan bangunan dari batu bata mengalami kerusakan di kota-kota Soviet kala itu yang berjarak 160 km dari epicentrum ledakan. Memutuskan untuk melampiaskan rasa frustasi dengan memamerkan kehebatan militernya, sekaligus mengakhiri moratorium informal uji coba nuklir antara Uni Soviet dan Amerika Serikat semenjak 1950-an dengan meledakkan SAR bomba. Ujian ledakan SAR bomba memberi kesempatan bagi ilmuwan senjata Uni Soviet untuk mengembangkan bom hidrogen raksasa. Bom yang akan jauh lebih kuat dan besar daripada senjata paling kuat yang dimiliki Amerika Serikat. Sakharov menambahkan sangatlah masuk akal bagi Soviet untuk membuat SAR bomba. Jika Soviet hanya dapat mengirimkan 1 atau 2 atau 3 bom itu haruslah lebih kuat. Ilmuwan senjata Soviet mendorong gagasan itu dengan ekstrim. Awalnya mereka ingin membuat senjata dengan daya ledak 100 megaton dan tingkat radiasi yang tinggi. Namun politisi Soviet mengkhawatirkan kontaminasi apabila senjata semacam itu diledakkan. Walaupun upaya pembatasan agar ledakan tidak terlalu parah sudah dilakukan, pihak berwenang Jepang menemukan tingkat radiasi tinggi dalam air hujan yang paling terdeteksi. Selain itu, mereka juga menemukan awan abu radioaktif yang tidak terlihat melayang di timur melintasi Samudra Pasifik hingga Amerika Utara. Pada saat itu, ilmuwan meyakinkan publik bahwa sebagian besar sisa-sisa dari ledakan SAR bomba akan tetap berada di stratosfer dan secara bertahap kehilangan radioaktifnya pada saat jatuh ke bumi. Ledakan SAR bomba menjadi berita utama di Amerika Serikat pada waktu itu. Mereka sempat terpikir untuk mengambil opsi yang sama dengan Soviet, sama-sama membuat bom hidrogen raksasa. Namun opsi itu tidak diambil karena berbagai pertimbangan. Pada akhirnya, Sakharov menjelaskan sekitar tahun 1964, Uni Soviet beralih untuk mengembangkan dari bom hidrogen raksasa ke ICBM atau rudal balistik antar benua. Rudal ini dapat membawa beberapa hulu ledak nuklir dan dapat menyerang target yang berbeda. Pada tahun 1970-an, hanya 5% dari nuklir Soviet masih dalam bentuk bom yang dapat dijatuhkan dari pesawat. Sakharov menambahkan sangatlah masuk akal bagi Soviet untuk menambahkan SAR bomba. Jika Soviet hanya dapat mengirimkan 1, 2, atau 3 bom itu haruslah lebih kuat. Ilmuwan senjata Soviet mendorong gagasan itu dengan ekstrem. Awalnya mereka ingin membuat senjata dengan daya ledak 100 megaton dan tingkat keradiasi yang tinggi. Namun politisi Soviet mengkhawatirkan kontaminasi apabila senjata semacam itu diledakkan. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang diciptakannya SAR bomba yang ledakannya 3.800 kali kekuatan bom Hiroshima. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.